Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang disagregasi yang merupakan kebalikan dari agregasi, merujuk pada pembagian atau pemisahan data atau informasi yang lebih besar menjadi komponen-komponen yang lebih terperinci. Untuk perbedaan demand aggregate forecast dengan total proses rencana produksi, yang pertama di fokus utama itu demand aggregate forecast ini berkaitan dengan permintaan agregat atau permintaan keseluruhan yang diperkirakan ada di pasar. Untuk total rencana produksi dibuat oleh perusahaan untuk memutuskan berapa banyak produk yang diproduksi dalam periode tertentu. Untuk pada bagian proses, demand aggregate forecast ini melibatkan analisis pasar dan tren untuk memproyeksikan permintaan keseluruhan pasar. Total rencana produksi melibatkan perencanaan produksi yang lebih rinci. Untuk skala waktunya itu demand aggregate forecast ini berfokus dalam jangka waktu panjang. Untuk pada total skala produksi itu berfokus pada total jangka yang lebih pendek. Untuk tujuannya itu untuk di bagian demand aggregate forecast merencanakan produksi sehari-hari dan mingguan serta potensial di pasar dan mempersiapkan diri untuk memenuhi permintaan tersebut. Kalau untuk total rencana produksi, merencanakan produksi sehari-hari dan mingguan serta mengalokasikan sumber daya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanali Anggara Putra dengan NRP 2030192 dari PT Yonin Kogyo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahuluan pertemuan ketiga, yaitu mengenai poin kelima, yaitu elemen-elemen yang terdapat pada MPS. Yang pertama yaitu ada lead time. Lead time merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak MRP menyarankan suatu pesanan. Kemudian ada on hand. On hand merupakan persediaan awal yang menunjukkan kuantitas dari item. Kemudian ada lot size, merupakan kuantitas pesanan dari item. Kemudian ada safety stock, merupakan stok pengaman. Kemudian ada demand time fence atau DTF, merupakan periode mendatang dari MPS. Kemudian ada planning time fence, merupakan periode mendatang dari MPS. Kemudian sales plan merupakan rencana penjualan. Actual order merupakan pesanan yang diterima dari konsumen yang bersifat pasti. Kemudian ada project available balance atau PAB, merupakan proyeksi on hand inventory. Kemudian ada available to promise, merupakan informasi tentang berapa banyak item atau produk tertentu. Kemudian ada MPS sendiri, yaitu merupakan jadwal produksi. Kemudian yang poin ke-6 yaitu pengertian dari BOC atau Bill of Capacity, yaitu merupakan metode raw code atau perencanaan kasar yang memberikan langsung banyak jaringan antara tiap produk akhir ke dalam MPS dan kebutuhan kapasitas untuk tiap pusat kerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan Setiawan dengan NPM 203010008 dari kelompok 10 PT Yonin Kogyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang input, proses, dan output dari master planning schedule. Yang pertama adalah pada input itu ada peramalan penjualan, stok awal, ketersediaan bahan baku, serta kebijakan perusahaan. Lalu pada proses itu terdapat penjadwalan produksi, penyesuaian stok, serta pemantauan dan revisi. Sehingga pada output itu didapat jadwal produksi, rencana persediaan, pengarahan produksi, lalu pemutusan pesanan. Lalu saya akan menjelaskan tentang input, proses, dan output dari RCCP atau Rough Capacity Planning. Pada bagian input itu terdapat Master Production Schedule, lalu data kapasitas, data bahan baku, serta informasi prospek. Kemudian pada proses itu terdapat identifikasi kapasitas yang dibutuhkan, evaluasi kapasitas yang tersedia, lalu perancangan kapasitas, pemantauan dan revisi. Lalu sehingga pada output itu terdapat kapasitas yang dibutuhkan, evaluasi kapasitas yang tersedia, lalu yang terakhir itu ada rencana kapasitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Master Production Schedule. Master Production Schedule sendiri adalah perencanaan jumlah dan periode waktu produksi output akhir, termasuk part pengganti dan suku cadang dalam industri manufaktur.